Hai teman-teman, aku Hero Abdan, aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka membuatkan video tentang kehidupanku dan membagikannya di YouTube aku ini. Jadinya pada video kali ini aku akan membagikan bagaimana caraku untuk menemukan waktu terbaik untuk fokus di saat aku ngerjain tugas yang terkadang saat ngerjain tugas ini rasanya itu cepat kehilangan fokus, kemudian tidak tahu harus mulainya bagaimana dan ujung-ujungnya kita tidak mengerjakan tugas yang harusnya kita selesaikan di saat waktu itu. Dan jadinya di sini aku akan menceritakan cara-caraku untuk bisa mendapatkan atau memasuki fase flow dalam belajar supaya kita bisa lebih fokus dan bisa mengerjakan tugas tanpa ada rasanya pressure atau tekanan dalam diri ini. Jadi cara yang pertama adalah kenali dirimu sendiri. Di poin ini kita itu bisa bereksperimen ke diri kita sendiri dulu pertama kalinya, yang dimana dulu ketika aku awal kuliah aku itu bereksperimen ke diriku sendiri untuk mengerjakan tugas di malam hari karena aku juga sekalian menyesuaikan dengan perkuliahan, dan di saat aku mengerjakan tugas di malam hari memang aku bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Tapi sekarang ini aku juga mencoba untuk bereksperimen untuk mengerjakan tugas di pagi hari, dan aku sekarang lebih cocok untuk mengerjakan tugas di pagi hari, dan mungkin itu karena aku morning person. Ini menjadi keuntungan diriku untuk bisa tahu kapan waktunya aku bisa fokus, dan di luar waktu itu ya kita mengerjakan tugas yang gampang-gampang aja tanpa memerlukan fokus yang tinggi. Dan jika teman-teman adalah seorang yang night person atau suka ngerjakan di saat siang hari, sore hari, maka kerjakanlah tugas itu di waktu yang bisa dibilang golden hour-nya teman-teman semua. Jika sudah tahu golden hour-nya, maka kerjakanlah atau eksekusilah tugas itu di waktu yang sudah sesuai dengan tubuh kita sendiri. Di cara kedua adalah ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri. Di saat ini pastinya kita itu ada rasa bosan dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, atau dalam melakukan sesuatu hal atau habit yang sudah kita bangun. Dan di cara ini coba untuk melakukan yang namanya adventure study. Yang mana adventure study ini aku dapatkan dari menonton videonya Ali Abdal dan juga membaca bukunya yaitu Feel Good Productivity. Dan di sini aku belajar kalau misalnya kita udah bosan dan jenuh dengan tempat belajar kita yang hanya ini aja atau hanya di kamar, coba untuk keluar atau adventure study. Bisa kita ke cafe, ke library, ke kelas, atau kita ketemu teman kita kemudian kita belajar bersama, yang mana dengan kita enjoy dengan belajar tersebut, enjoy dengan proses yang sedang kita lakukan, kita bisa membuat vibes yang rasanya kita itu ngerjakan tugas tapi tahu-tahu selesai dan kita jadi enggak bosan atau jenuh untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikan. Karena cara ini yang sering aku lakukan ketika aku bosan kemudian nggak tahu mau ngapain lagi di kamar ini dan benar-benar udah buntu, nggak ada jalan keluar lagi untuk ngerjain tugasnya bagaimana, ya aku keluar aja ke cafe, ke perpus, atau ke tempat-tempat yang mungkin bisa membantuku untuk mengembalikan fokusku dalam mengerjakan tugas yang harus aku selesaikan. Dan di cara ketiga ini cukup personal, yaitu menambahkan kafein saat belajar. Jadi aku kalau misalnya sedang belajar, sedang ngerjain tugas, atau sedang membutuhkan fokus lebih, aku menambahkan kafein dalam sesi belajar, yang dimana dengan menambahkan kafein ini otak aku itu terstimulus untuk fokus, kemudian aku jadi bisa masuk lebih mudah ke fase flow karena sudah adanya kafein dalam tubuhku ini. Aku mengkonsumsi kopi ini itu ketika sebelum belajar atau saat sedang belajar, dan ini membantuku untuk bisa lebih fokus, lebih melek, dan tidak mudah ngantuk di saat banyaknya tugas yang menumpuk dan membutuhkan fokus yang lebih atau atensi dan ketelitian untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan teliti dan benar. Dan tambahan, di saat aku membuat kopi, aku hanya menikmati kopi pahit tanpa tambahan gula atau sugar, karena kalau misalnya aku menambahkan gula atau sugar itu malah membuatku jadi mudah ngantuk dan fokusku jadi terganggu. Tugas yang aku harus selesaikan malah terbengkalai dengan kehilangannya fokus saat belajar atau saat aku benar-benar butuh untuk memasuki fase flow saat kerjain tugas. Di cara yang keempat adalah jangan lupa untuk istirahat. Di saat kita udah ngerjain tugas, kemudian belajar berjam-jam dan juga memberikan fokus lebih terhadap tugas tersebut atau pembelajaran yang ingin kita dalami, jangan lupa untuk istirahat. Karena dengan istirahat ini kita juga merecovery pikiran kita atau apa yang kita pikirkan, dan juga untuk mengembalikan lagi fokus kita ke tugas selanjutnya. Dimana untuk aku sendiri, ketika aku sudah menyelesaikan to-do yang aku ingin lakukan dalam satu harian ini, dan ketika itu udah selesai, ya sisa waktu dari hari itu aku habiskan untuk istirahat dan juga mengerjakan hal-hal lainnya yang bisa dibilang hanya memerlukan fokus yang ringan saja, yang membuat kita jadi tidak tertekan saat belajar atau ngerjain tugas. Dan jadinya istirahat ini sangat penting, dan walaupun ini sangat penting, kita juga jangan terlalu over istirahat karena masih banyak tugas yang harus kita kerjakan. Dan istirahatlah yang cukup, mungkin bisa mendapatkan tidur yang cukup 7-8 jam, atau bisa melakukan power nap di siang hari. Ini bisa membantu untuk kita lebih fokus dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Jadi itu adalah 4 caraku untuk menemukan waktu terbaik untuk
bisa fokus dalam belajar ataupun mengerjain tugas. Dan dengan cara-cara ini, aku jadi bisa mengerjakan tugas kuliah, tugas membuat video di YouTube, kemudian project-project aku yang lainnya itu jadi lebih enak aja dan aku lebih enjoy melakukannya tanpa ada rasa bersalah atau pressure di dalam diriku ini. Dan aku jadi bisa lebih fulfillment dalam melakukannya. Walaupun memang ada sesekali diriku tuh tidak termotivasi, tapi dengan cara ini, dengan aku mencoba untuk mendisiplinkan cara-cara aku ini, ya aku bisa kembali lagi ke garis di mana aku harusnya berdiri dan stand out di situ. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, pastinya teman-teman juga suka dengan video aku yang ada di sini. Dan aku Hero Abdan, nice to see you in the next video. Bye bye.